Beruang grizzly merupakan subspesies besar dari beruang coklat yang hidup di Amerika Utara, khususnya di Alaska, Kanada, dan wilayah barat laut Amerika Serikat. Mereka dikenal memiliki punuk berotot yang khas di bahu untuk menggali, cakar panjang melengkung, serta wajah cekung. Grizzly adalah predator puncak omnivora yang sangat kuat dan dapat berlari hingga 56 km per jam dan berhibernasi saat musim dingin. Beratnya bisa mencapai 136 hingga 680 kg dengan bulu yang bervariasi dari coklat tua hingga pirang kepirakan dan seringkali berujung putih yang membuatnya terlihat berubah, maka sering disebut dengan grizzly. Berbeda dengan beruang hitam, beruang grizzly memiliki punuk bahu dan profil wajah yang cekung. Meskipun tergolong karnivora dalam ordo, mereka adalah pemakan segala omnivora, memakan buah beri, akar, ikan salmon, dan mamalia kecil. Mereka umumnya soliter dan menyendiri, serta agresif, terutama saat melindungi wilayah atau anak-anaknya. Populasi mereka terancam akibat hilangnya habitat dan perubahan iklim, namun dilindungi oleh hukum di beberapa wilayah Amerika Serikat. Grizzly adalah bagian vital dari ekosistem yang berperan sebagai penyebar benih dan pendistribusi nutrisi di hutan, terutama setelah memangsa salmon. Beruang grizzly mendiami berbagai macam ekosistem di wilayah Amerika Utara, mulai dari pesisir hingga pegunungan tinggi. Mereka adalah hewan yang sangat adaptif, namun membutuhkan wilayah jelajah yang luas dan tidak terganggu oleh aktivitas manusia. Saat ini, populasi grizzly terkonsentrasi di beberapa wilayah kunci di Amerika Utara. Di Alaska merupakan habitat terbesar dan paling padat, terutama di sepanjang sungai-sungai yang kaya salmon. Di Kanada Barat, tersebar luas di Provinsi British Columbia, Alberta, serta wilayah Yukon dan Northwest Territories. Di Amerika Serikat, daratan terbatas di beberapa kantong pelindungan seperti Taman Nasional Yellowstone, ekosistem Glacier, dan sebagian kecil di Washington Utara. Grizzly dapat ditemukan di berbagai lingkungan yang menyediakan sumber makanan melimpah. Mereka sering mendiami hutan pinus, hutan berdaun lebar, dan wilayah subalpin. Di wilayah utara, grizzly hidup di tanah tandus tanpa pohon yang tertutup es saat musim dingin. Dan di dekat laut, mereka mendiami hutan hujan beriklim sedang dan daerah muara untuk menangkap ikan di sekitar sungai. Di padang rumput dan lembah, area ini penting untuk mencari akar-akaran, beri, dan serangga. Untuk bertahan hidup, habitat grizzly harus memenuhi kriteria. Di antaranya adalah mereka bisa mendapatkan tempat untuk berhibernasi. Mereka membutuhkan lereng gunung dengan tanah yang stabil untuk menggali liang sebelum musim dingin. Dan karena menjelajah sangat jauh, mereka membutuhkan jalur yang menghubungkan satu habitat ke habitat lain tanpa terputus jalan raya atau pemukiman. Beruang grizzly akan mencari tempat yang dekat dengan sungai atau danau, terutama sebagai tempat mencari makan ikan salmon dan air minum. Beruang grizzly dianggap sebagai spesies kunci karena pengaruhnya yang sangat besar terhadap kesehatan dan keseimbangan ekosistem di sekitarnya. Mereka adalah sebagai penyebar benih yang efektif. Grizzly mengkonsumsi ribuan buah beri setiap hari. Biji dari buah tersebut keluar melalui kotoran mereka dalam kondisi utuh dan siap tumbuh, lengkap dengan pupuk alami yang membantu regenerasi tanaman di area yang luas.
Dan grizzly merupakan penyedia nutrisi bagi hutan. Di wilayah pesisir, beruang grizzly membawa ikan salmon dari sungai ke hutan untuk dimakan. Sisa-sisa bangkai salmon yang kaya nitrogen dan fosfor terurai ke tanah, membantu pohon-pohon di sekitar sungai tumbuh lebih besar dan kuat. Grizzly bertindak sebagai pengatur populasi mangsa. Sebagai predator puncak, grizzly memangsa hewan herbivora seperti rusa dan elk. Hal ini mencegah kelebihan populasi herbivora yang dapat menyebabkan overgrazing atau pengembalaan berlebihan yang merusak vegetasi lokal. Grizzly kadang-kadang bertindak sebagai traktor alami di aerasi tanah. Saat menggali tanah untuk mencari akar, umbi atau tupai tanah, grizzly membolak-balik lapisan tanah seperti mesin pembajak. Proses ini meningkatkan sirkulasi udara dan ketersediaan nitrogen dalam tanah yang mendukung keanekaragaman hayati tanaman di padang rumput alpin. Grizzly bertindak sebagai pembersih lingkungan. Grizzly juga memakan bangkai hewan yang sudah mati, berperan sebagai tim pembersih alami yang membantu mempercepat siklus nutrisi kembali ke tanah dan mencegah penyebaran penyakit dari bangkai. Grizzly juga disebut sebagai spesies payung karena dengan melindungi habitat luas yang mereka butuhkan, kita secara otomatis melindungi ribuan spesies hewan dan tumbuhan lain yang berbagi ekosistem yang sama. Grizzly memiliki cara berinteraksi yang kompleks, baik dengan sesama jenisnya, dengan predator lain, maupun dengan manusia. Interaksi mereka didasarkan pada sistem hierarki, bahasa tubuh, dan sinyal kimiawi. Meskipun penyendiri, grizzly sering bertemu di sumber makanan yang melimpah, seperti di sungai salmon, dan menggunakan komunikasi berikut. Mereka menandai dengan penandaan aroma, yaitu dengan sinyal kimia. Mereka menggosokkan punggung, pantat, atau wajah ke batang pohon tree rubbing. Ini meninggalkan aroma khas dari kelenjar kulit mereka untuk memberitahu beruang lain tentang identitas dan keberadaan mereka tanpa perlu kontak fisik. Mereka menggunakan berbagai suara untuk mengekspresikan suasana hati. Suara hoof, erangan, atau geraman rendah menandakan stres atau peringatan agresi. Anak beruang akan mengeluarkan suara seperti dengkuran saat senang atau menangis saat terpisah dari induknya. Dengan bahasa tubuhnya, mereka menegakkan telinga dan berdiri di atas kaki belakang, biasanya dilakukan untuk melihat atau mencium sesuatu dengan lebih baik. Bukan selalu tanda agresi. Sebaliknya, kepala yang menunduk, telinga yang ditekuk ke belakang, dan suara gemerutuk gigi menunjukkan ancaman atau kemarahan. Grizzly adalah predator puncak, sehingga interaksi mereka dengan predator lain biasanya bersifat dominasi. Grizzly sering mendekati predator lain seperti serigala atau singa gunung untuk merebut hasil buruan mereka. Biasanya predator lain akan memilih meninggalkan mangsanya daripada berisiko melawan grizzly yang jauh lebih kuat. Hubungan dengan serigala seringkali penuh ketegangan, terutama di sekitar bangkai makanan atau sarang. Namun mereka jarang terlibat duel mematikan kecuali jika merasa anak-anak mereka terancam. Grizzly terkadang memangsa beruang hitam jika sumber makanan lain sangat langka. Secara alami, grizzly cenderung mendekati dan menghindari manusia. Konflik biasanya terjadi jika terkejut. Beruang yang kaget seringkali menyerang secara defensif, dan ketika melindungi anak, induk beruang sangat agresif jika merasa manusia berada terlalu dekat dengan anaknya. Jika sumber makanan beruang grizzly terancam, mereka biasa mendapatkan makanan manusia dari tempat sampah atau perkemahan. Mereka kehilangan rasa takut alami dan bisa menjadi sangat berbahaya. Jika bertemu beruang grizzly di alam liar, disarankan untuk tetap tenang dan mundur perlahan tanpa berlari. Jika diserang secara fisik,
Taktik paling efektif adalah dengan berpura-pura mati dengan posisi telungkup dan tangan melindungi leher. Secara alami manusia bukanlah memangsa utama beruang grizzly. Meskipun grizzly adalah predator puncak yang sangat kuat, mereka cenderung menghindari manusia dan serangan predator, di mana beruang sengaja memburu manusia untuk dimakan sangatlah jarang terjadi. Sebagian besar serangan grizzly bersifat defensif, bukan predator. Ini biasanya terjadi ketika beruang merasa terkejut, sedang melindungi anak-anaknya atau menjaga sumber makanan. Meskipun sangat langka, ada kasus di mana grizzly memakan manusia setelah serangan fatal terjadi. Hal ini biasanya dikaitkan dengan kondisi luar biasa, seperti beruang yang sedang kelaparan ekstrim, sakit, atau sudah terbiasa dengan makanan manusia, sehingga kehilangan rasa takut alaminya. Di tempat-tempat seperti Taman Nasional Yellowstone, risiko terbunuh oleh grizzly sangat rendah, yaitu sekitar 1 kematian berbanding 26,2 juta kunjungan. Berbeda dengan grizzly yang lebih sering menyerang karena pertahanan diri, beruang kutub atau polar bear lebih dikenal memiliki kecenderungan predator yang lebih tinggi terhadap apapun yang mereka temui, termasuk manusia, karena lingkungan mereka yang sangat minim sumber makanan. Beruang grizzly dapat membunuh dan dalam kasus yang sangat ekstrim dengan memakan manusia, tetapi mereka tidak secara aktif berburu manusia sebagai sumber makanan rutin mereka. Beruang grizzly sangat berbahaya bagi manusia jika terjadi kontak langsung. Meskipun mereka tidak berburu manusia sebagai makanan, kekuatan fisik dan sifat protektif mereka membuat pertemuan yang salah bisa berakibat fatal. Satu tamparan cakar grizzly cukup kuat untuk mematahkan tulang belulang hewan besar atau menghancurkan tengkorak. Mereka memiliki kekuatan gigitan sekitar 1.200 psi, mampu menghancurkan bola bowling. Jangan tertipu oleh ukuran tubuhnya yang besar, karena beruang grizzly bisa berlari hingga 56 km per jam. Manusia tidak akan bisa berlari lebih cepat dari mereka. Berbeda dengan beruang hitam yang cenderung memanjat pohon saat takut, grizzly lebih sering memilih untuk menyerang guna menetralisir ancaman, terutama jika mereka terkejut atau sedang bersama dengan anak-anaknya. Mereka memiliki cakar panjang 5 hingga 10 cm yang sangat tajam, dirancang untuk menggali tanah keras, namun juga sangat mematikan dalam perkelahian. 70% serangan fatal grizzly dilakukan oleh induk yang melindungi anaknya. Dan jika Anda muncul tiba-tiba di dekat mereka, maka mereka akan menyerang Anda, misalnya di dekat tikungan jalan setapak. Grizzly akan menyerang siapapun yang mendekati bangkai hewan yang sedang mereka jaga. Sebagai predator puncak, beruang grizzly dewasa hampir tidak memiliki predator alami di habitatnya, namun ada beberapa pengecualian dan ancaman dari spesies lain dalam kondisi tertentu. Secara historis dan praktis, manusia adalah satu-satunya ancaman terbesar bagi grizzly melalui perburuan dan perusakan habitat. Beruang grizzly jantan dewasa yang besar terkadang membunuh dan memakan anak beruang atau bahkan beruang muda yang lebih kecil, terutama saat persaingan makanan sangat tinggi. Meskipun satu ekor serigala bukan tandingan grizzly, satu kawanan serigala yang terkoordinasi dapat menyerang beruang grizzly, biasanya yang sudah tua, sakit, atau anak beruang, untuk melindungi wilayah atau berebut bangkai makanan. Interaksi dengan singa gunung jarang terjadi, namun singa gunung sesekali dapat memangsa anak beruang grizzly yang terpisah dari induknya. Di alam liar, ancaman terbesar bagi seekor grizzly bukanlah dimangsa oleh hewan lain,
melainkan persaingan sumber daya, penyakit, atau konflik dengan manusia.